Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Darajat, biasa dipanggil Ardan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu mengenai proyek food estate di Kalimantan Tengah. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk latar belakangnya, yaitu yang pertama, tujuan proyeknya mendukung ketahanan pangan nasional. Tapi kenyataannya di lapangan, yaitu yang pertama, kesalahan pemilihan lahan atau lahan gambut, alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, dan minimnya partisipasi masyarakat lokal. Proyek food estate seharusnya menjadi solusi strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Namun tampak bahwa implementasinya di lapangan justru menghadirkan berbagai masalah serius. Kita langsung saja untuk pembahasannya. Nah, untuk permasalahan yang ditemukan itu yang pertama, kesalahan pemilihan lahan. Faktanya lahan gambut tidak cocok untuk padi karena keasaman sangat tinggi. Kemudian berdampak yaitu gagal panen dan kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu konversi lahan ke kebun sawit. Faktanya lahan dialihfungsikan oleh pihak swasta dan berdampak kerusakan ekologis dan risiko ekonomi jangka panjang. Kemudian manajemen yang lemah. Faktanya bibit tidak sesuai dengan kondisi lokal dan berdampak kepada produktivitas rendah. Pandangan saya yaitu saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan karena pendekatan yang digunakan terkesan dipaksakan dan tidak mempertimbangkan kelestarian lingkungan serta berkelanjutan ekonomi masyarakat lokal. Alih fungsi menjadi perkebunan sawit mungkin terlihat menguntungkan secara ekonomi jangka pendek, tetapi mengabaikan tujuan strategis ketahanan pangan dan merugikan ekosistem. Proyek seperti ini membutuhkan pengelolaan yang jauh lebih cermat dan berbasis bukti agar tidak mengulang kegagalan di masa lalu. Kemudian untuk analisis etika bisnis, yaitu greenwashing. Klaim ketahanan pangan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian proyek dianggap ramah lingkungan namun merusak lahan gambut. Pemerintah dan pihak terkait memasarkan proyek ini sebagai inisiatif ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Namun fakta menunjukkan bahwa banyak lahan yang justru rusak dan berubah fungsi menjadi perkebunan sawit. Terus dengan klaim ketahanan pangan tidak sesuai dengan hasil proyek, banyak lahan gagal menghasilkan panen yang layak akibat ketidaksesuaian kondisi tanah gambut untuk pertanian padi, serta kurangnya infrastruktur dan perencanaan yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas klaim awal proyek. Kemudian nilai etika yang tidak dipenuhi, yaitu yang pertama, nilai kejujuran dan transparansi. Proyek ini gagal memberikan informasi yang jujur tentang dampak dan keberhasilan yang diharapkan, sehingga publik dan pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang keliru. Kemudian nilai tanggung jawab sosial. Tidak ada langkah konkret untuk mendukung petani yang terkena dampak atau mitigasi kerugian yang terjadi akibat kegagalan proyek. Kemudian keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan terabaikan karena proyek justru memburuk kondisi lahan gambut dan gagal memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk hasil yang maksimal, yaitu nilai keadilan bagi petani lokal. Ketidakadilan terjadi ketika lahan yang dicanangkan untuk kepentingan umum ketahanan pangan malah dimanfaatkan oleh perusahaan swasta. Kemudian itu untuk rekomendasi perbaikan. Yang pertama, harus melakukan evaluasi dan transparansi. Lakukan evaluasi mendalam terhadap lahan yang digunakan, termasuk karakteristik tanah, potensi banjir, dan kesesuaiannya untuk pertanian padi. Pastikan transparansi hasil evaluasi kepada publik. Kemudian rehabilitasi lahan. Lahan gambut yang telah rusak harus direhabilitasi untuk mengembalikan fungsi ekologisnya, seperti pencegahan banjir dan kebakaran. Kemudian pemberdayaan masyarakat lokal. Berikan pelatihan intensif kepada petani tentang teknik bercocok tanam yang sesuai dengan karakteristik lahan gambut, dan libatkan petani lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan proyek untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Kemudian penghentian ekspansi lahan tanpa kajian. Hentikan perluasan proyek food estate ke daerah lain sampai evaluasi mendalam selesai dilakukan.
Alihkan sumber daya untuk memperbaiki dan memaksimalkan lahan food estate yang sudah ada. Oke, untuk keterkaitan dengan peraturan pemerintah, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian, yaitu untuk melindungi lahan pertanian dari konversi untuk penggunaan lain, menjamin ketersediaan lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional. Undang-undang yang kedua itu Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, yaitu untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Undang-undang yang ketiga itu Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Tujuannya menjamin ketahanan pangan nasional dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Untuk langkah penyesuaiannya, yaitu harus melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi program. Kemudian meningkatkan pendampingan teknis untuk petani terkait varietas tanaman yang cocok. Lanjut, nah ini untuk outcome yang diharapkan itu yang pertama ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang lebih baik. Jika proyek food estate diatur dengan perencanaan berbasis data ilmiah, pemilihan lokasi yang tepat dan metode pertanian sesuai, maka produksi pangan nasional dapat meningkat secara berkelanjutan. Kemudian keberlanjutan lingkungan, yaitu pemulihan lahan gambut dan penghindaraan monokultur. Lahan gambut yang telah rusak akibat proyek sebelumnya dapat direhabilitasi untuk mengembalikan fungsi ekosistemnya sebagai penyerap karbon dan pengendali banjir. Maksudnya perkebunan monokultur itu menghindari pendekatan monokultur yang telah terbukti gagal, serta mengadopsi metode agroforestry atau pertanian campuran yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kepercayaan publik. Dengan pelaksanaan proyek yang lebih transparan dan berbasis konsultasi dengan masyarakat setempat, pemerintah dapat membangun kembali kepercayaan warga. Kemudian dampak sosial dan ekonomi yang positif, yaitu dengan produktivitas yang meningkat dan hasil panen yang stabil, pendapatan petani dapat meningkat secara signifikan. Pengembangan proyek ini dapat mendorong investasi dalam infrastruktur lokal seperti sistem irigasi, jalan, dan fasilitas pertanian lainnya. Nah, dari materi yang telah dipaparkan ini dapat disimpulkan yaitu bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah menghadapi berbagai masalah serius, terutama dalam pemilihan lahan, alih fungsi lahan, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya manajemen. Proyek ini tidak hanya gagal mencapai tujuan ketahanan pangan, tetapi juga menciptakan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Memberikan rekomendasi perbaikan yang mencakup. Yang pertama, evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap lahan dan pelaksanaan proyek, rehabilitasi lahan gambut yang rusak dan diversifikasi tanaman yang lebih sesuai. Pemberdayaan petani lokal dengan pelatihan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Kesesuaian dengan peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Pangan. Diharapkan dengan penyelesaian ini, proyek dapat mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.